Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi barakatihi wa sirrihi fid dharain amin. Alima, hikmah yang ke-170. 170. Alima annal ibadah yatashawwafuna ila dhuhuri sirril inayati. Faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wa 'alima annahu law khallahum wa dzalika la taraku al-'amala i'timadan 'alal azali. Faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Alima, Allah mengetahui. Alima mengetahui siapa Allah. Annal ibadah, sesungguhnya hamba Allah. Yatashawwafuna, kepingin nampak. Ila zuhuri sirril inayah. Ila zuhuri, kepada nampaknya sirril inayati, rahasia pertolongan Allah. Faqala, maka Allah berfirman, yakhtassu bi rahmatihi, yakhtassu, mengkhususkan siapa Allah, bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, man, kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki. Wa alima, dan Allah mengetahui, annahu, sesungguhnya, lau khallahum, lau khalla, jika saja kosong, hum, atas mereka, wadzalika, pada yang demikian, lataroku, pasti mereka meninggalkan, al-amala, amal, meninggalkan amal, i'timadan, karena menyandar, alal azali, pada ketetapan yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Faqala, maka Allah berfirman, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, sangat dekat, minal muhsinina, kepada orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik, yang sudah sampai ke level ihsan. Karena kata Rohu, Allah itu tahu kalau hamba, orang-orang ahli ibadah itu, yang diincer, yang ditunggu-tunggu, itu adalah hasilnya dia ibadah. Kamu kalau sholat duha terus, yang kamu tunggu apa? Rizki lancar, gitu loh ya. Kamu kalau sudah doa terus, yang kamu tunggu apa? Diijabah doa, gitu loh ya. Kamu kalau sholat hajat terus, yang kamu tunggu apa? Ya hajatnya kabul, gitu loh ya. Jadi hamba itu memang nunggu-nunggu, yang dicari itu kapan rahasia pertolongan Allah itu terjadi, ya. Rahasia pertolongan Allah terjadi. Maka harapanmu, ibadahmu yang terdorong oleh keinginan untuk segera melihat apa yang kamu minta, itu dipatahkan dengan firman Allah, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu hanya akan memberikan rahmatnya kepada orang khusus. Jadi percuma kamu nunggu-nunggu, wong Gusti Allah itu tidak mau dikasihkan pada semua orang kok. Rahmatnya Allah itu yang spesial hanya akan diberikan orang khusus, gitu loh. Sehingga kamu jangan narjet Gusti Allah, karena rahmat Allah itu tidak lil am, tapi lil khos. Karena itu gini loh, misalnya orang memberitahu, Pak Sotik mau bagi-bagi, apa yang dibagi, mau bagi-bagi, semua orang mengharap. Terus saya bilang, yang saya mau kasih itu cuma santri khusus.
Itu yang nggak santri minggir, yang santri ya mikir, aku santri khusus enggak lah gitu kan. Aku santri khusus enggak. Nah itu ketika Allah menyebut di Al-Quran yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Semestinya orang-orang yang mau nuntut ke Allah itu tahu diri bahwa Gusti Allah dari awal sudah bilang rahmat khususnya Allah untuk orang khusus. Untuk orang khusus, maka kamu jangan narjet-narjet Gusti Allah gitu ya. Jangan narjet. Tapi wa'alima annahu law khallahum wa dzalika, juga Gusti Allah tahu seandainya kamu ngerti ya, kamu tidak punya keinginan untuk nampak hasil dari ibadahmu, la taroku al-amala, kamu bakal ninggalkan amal ibadah itu. Kenapa? I'timadan alal azali, karena kamu sudah ngerti, aku loh bakal dijadikan wali, gak sholat ya gak apa-apa, nanti kalau sudah sampai wali. Dulu Mbak Yai Ihsan jambes kecilnya nakal, tapi kemudian dibawa oleh ibunya ke pesarian mbahnya, terus dilaporkan, ini cucumu nakal mbah, kalau ndak mau jadi orang baik cabut aja mbah nyawanya. Ibunya capek ngurusin, kamu jangan ikutan ya. Malam tidur Mbak Yai Ihsan didatangi mbahnya, dipukuli, dikebukin sampai tobat-tobat, sampai kayak mau mati katanya. Bangun-bangun sadar, terus mondok alim pinter sampai mensyarah kitab Minhajul Abidin, jadi kitab Riyadhus Sirajut Thalibin yang sekarang dipakai di Al-Azhar di dunia. Kalau sudah takdir alim meskipun subuh gak bangun, alim kalau mau jadi wali. Nah itu kalau kamu sampai dibuka rahasia zaman azali, kalau kamu ngerti bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan sejak zaman azali, itu ada efek kamu bisa jadi malas amal, terus kamu ninggal amal. Cuma orang alim lo udah ditetapkan Allah. Nah terus untuk apa lagi aku usaha? Nah, kalau itu keyakinanmu, maka dipatahkan lagi oleh Allah ya, dengan ayat yang lain di mana Allah menyatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, amat dekat dengan orang yang muhsin. Muhsin itu kan orang yang terus berusaha menjadi baik, sampai tidak cuma hasan dia, muhsin. Muhsin itu sifatnya ihsan. Ihsan itu sudah sampai ka'annaka tarahu. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi muhsin itu abid, orang ahli ibadah, yang kalau ibadah itu sudah ka'annaka tarahu. Kalau orang itu ibadahnya sudah ka'annaka tarahu, sudah pasti dekat Allah. Nah karena dekat itulah dia jadi ngerasakan kedekatannya. Kerasa kedekatan itu awalnya dari seolah-olah dilihat terus. Dilihat terus. Kamu kalau lagi dekat dengan seseorang kan serasa dia hadir terus itu ya. Terus semakin dekat ka'annaka tarahu, seolah-olah ngelihat terus itu loh ya. Maka itu dekatnya dengan Allah orang itu. Kalau dia ahli ibadah, berarti untuk bisa dekat Allah, dapat rahmatnya Allah, di rumus ini kamu harus banyak ibadah gitu loh ya. Lah terus bagaimana kalau begini ini ya? Tadi yahtassu bi rahmatihi may yasha. Yang kedua, ternyata katanya rahmat Allah tidak untuk semua orang. Sekarang rahmat Allah hanya untuk yang Allah kehendaki. Yang kedua, Allah hanya untuk orang yang muhsin, yaitu mayyasha itu adalah al-muhsin. Orang itu kalau sudah dikehendaki Allah, ditakdir Allah zaman azali jadi wali, itu kelakuannya pasti sangat istimewa. Maka kamu bisa menyaksikan Imam Ahmad bin Hambal sehari semalam 300 rakaat sunnahnya, ya, Imam Junaid Baghdadi Al-Hallaj 400 rakaat sehari semalam, ya, Imam Hanafi sampai 500 rakaat sehari semalam, ya.
Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai 1000 rakaat sehari semalam. Karena itu digelari Zainal Abidin. Dia rajanya, mahkotanya orang-orang ahli ibadah. Tidak ada. Akhirnya kamu tidak melihat orang yang sampai ke rahmat Allah yang khusus itu tidak punya ibadah khusus. Itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi para wali itu meskipun dia tahu dia ditakdir wali, tidak akan takdir wali yang ditampakkan Allah kepada dirinya mengurangi semangat ibadahnya. Tidak, justru tambah hebat. Nah, justru tambah hebat. Gitu ya. Justru tambah hebat. Sementara orang yang bodoh, yang terjebak dalam teologi predestination, Jabariyah, itu terus mengatakan, semua sudah ditakdir Allah. Kita udah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, itu orang namanya orang maghrur, tertipu. Ya, kalau sampai kamu meyakini, kan semua udah ditakdir Allah. Siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Lah terus tak perlulah kamu terlalu serius-serius ibadah. Kalau memang takdirnya surga, surga aja. Kalau memang neraka, neraka aja. Omongan begini ini yang tidak diikuti ibadah itu omongannya orang tertipu, jauh dari Allah, jauh. Karena itu disebut ideologi sesat. Ya? Ideologi sesat, keyakinan begini ini sesat. Sok nyandar pada hal azali, tetapi tidak ada ikhtiar yang serius, itu sesat. Ya? Sesat. Loh, tapi kan para sufi itu nyandar pada azali. Orang itu ada 3. Ada orang yang tidak ikhtiar tapi nyandar pada ketetapan azali. Itu orang tertipu. Ada orang yang ikhtiar tapi tidak tahu ketetapan azali. Orang bodoh. Orang bodoh. Ya. Ada orang yang ikhtiar tapi dia ngelihat ketetapan azali. Ya. Dan tapi dia menganggap perbuatannya lah yang menyampaikan ke alam azali. Iki yo sik bodoh juga, tapi yo agak lumayan. Tapi yo sik bodoh. Yang bagus itu orang yang ikhtiar ibadah, dia ngelihat keazaman azali dengan mata batin yang jernih, sehingga dia melihat bahwa semua yang dia punya, termasuk ibadahnya, termasuk daya kekuatannya, itu semua anugerah Allah sejak zaman azali. Maka orang semacam ini tidak pernah mengklaim apapun sebagai miliknya kecuali sebagai fadl dari Allah sejak zaman azali. Orang yang begini ini namanya wasil. Orang begini ini namanya muhakkik. Muhakkik. Yang sudah sampai pada hakikat. Ya, kalau sudah begitu. Ya ibadah-ibadah, ya zikiran-zikiran, ya doa. Tidak kalah dengan siapapun dalam ibadah, zikir, ngaji, doanya. Tapi tidak pernah meyakini ibadah, zikir, doanya lah yang bisa menyampaikan dia kepada derajat apapun. Tidak. Semata-mata itu ditampilkan sebagai pengabdian kepada Allah. Dia yakin bahwa ketetapan Allah sudah ada sejak zaman azali. Nah, yang begitu itu yang benar. Ya. Jadi makalah ini mau menegaskan Kanjeng Syekh Ibnu Athaillah, ya, bahwa orang yang Allah tahu kalau hamba itu ibadah karena ingin segera nampak rahasia pertolongan Allah, maka patahkanlah harapanmu itu dengan ayat Quran Allah loh, rahmatnya untuk orang khusus. Tapi kalau kamu kemudian, ya kalau gitu sudah ditetapkan semua, kalau gitu tidak perlu lagi kita beramal ibadah. Tenangkan hatimu dengan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat pada orang-orang yang muhsin, yang selalu berbuat kebajikan. Yakni
Alima subhanahu wa alima, mengetahui siapa Allah subhanahu maha suci Allah, annal ibadah, sesungguhnya hamba Allah, yatashawwafuna, ingin menampakkan, ingin melihat, bilfa, dengan fa, yatashawwafuna, ayatatalla'una, ya ingin melihat, ingin muncul, ila zuhuri, untuk nampaknya, sirril inayati, rahasia pertolongan dari Allah, alati yang muqtadoha, puncaknya sirrul inayah, itu adalah ar-rahmatul wilayah, rahmat kewalian. Kamu kalau rajin puasa, rajin zikiran, rajin baca Quran, rajin sholawatan, sudah berpuluh-puluh tahun, pasti kamu kepingin opo sih karomai orang kalau setiap hari hatam Quran, pasti gitu kamu. Apa sih karomahnya kalau kita sholawatan terus tiap hari 10.000 misalnya. Jadi itu kepingin nampak itu nafsu. Fayatlubuna, maka mencari siapa ibad, dzalika yang demikian, bidu'ai, dengan doa-doa, wal a'mali, dengan amal-amal as-solihati yang baik. Akhirnya nyari makom kewalian. Kenapa sih orang kok banyak wirid, banyak zikir? Kepingin jadi wali, kepingin rahmat Allah. Wa ya'taqiduna, dan mereka beriktikad, berkeyakinan, ta'thir dzalika fihi, mereka berkeyakinan usahanya itu ta'thir, akan memberi dampak. Ta'thir dzalika, berdampak yang demikian, fihi, pada apa yang dia kehendaki itu. Tapi fihi ini hinya ke Allah ini. Tapi soalnya kalau kita kembalikan kepada sirul inayah, wa'alima annahu law qala dzalika la taraku al-amala intimadan ala nabi sallallahu. Mestinya rahmah, ya, karena tadi itu rahmat. Tapi di sini fihi berarti ya ke Allah, atau kalau ndak ke zuhuru sirril inayah, ya, zuhuru sirril inayah. Faqala, maka Allah berfirman, yakhtassu, mengkhususkan siapa Allah, bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, man yasha, man kepada seseorang, yasha'u, yang Allah menghendaki orang itu, zajaron, sebagai pengusir, ya, lahum, atas mereka ibad, wa qata'an, sebagai pemutus, litoma'iyatihim, atas ketamakannya, atas kesangat inginannya, ala haddi qawlihi, sampai pada batas firman Allah Ta'ala maha luhur Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allahu, adapun Allah itu a'lamu, maha mengetahui, haitsu, sejak, yaj'alu, atau pada saat yaj'alu, Allah menjadikan risalatahu, catatan-catatan Allah, maksudnya sejak Allah menetapkan ketetapan-ketetapannya, Allah sudah mengetahui siapa akan dapat apa, menjadi apa, Allah sudah tahu. Fala illata, wa alima, dan Allah mengetahui, wa alima, dan mengetahui siapa Allah subhanahu maha suci Allah, annahu, sesungguhnya, lau khallahum, jika kosong, hum, pada mereka, au lau tarokahum, jika meninggalkan mereka, wadzalika, pada yang demikian, ai mulahadhatahum, meninggalkan, yakni mulahadhatahum,
pergaulan mereka. Apa jenenge iki? Annaha sesungguhnya rahmat Allah tadi ya. Rahmat ar-rahmah al-wilayah. Itu khasatun khusus biba'din nasi pada sebagian manusia, walaisat dan tidak ada apa rahmat tadi itu amatan pada orang kebanyakan, orang umum. Lataroku maka mereka meninggalkan siapa mereka al-amala pada amal alladhi yang huwa dia amal muqtadul ubudiyah ya, muqtadul ubudiyah yang menyampaikan kepada pengabdian i'timadan karena menyandar minhum dari mereka ahlul ibad ala sabiki pada ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak masa lalu, menyandar kepada yang lalu fil azali sejak zaman azali. Faqala kalau mereka meninggalkan amal yang itu merupakan tujuan dari ibadah ya, dia meninggalkan amal karena menyandar kepada ketetapan masa lalu. Faqala maka Allah mematahkan akidah begitu itu dengan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Inna sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun sangat dekat minal muhsinin pada orang-orang yang ahli ihsan, ahli kebaikan. Faja'ala maka menjadikan siapa Allah al-ihsana kepada ihsan bil a'malis salihati dengan amal-amal yang soleh itu alamatan. Faja'ala enggak, bukan itu ya. Faja'ala menjadikan siapa Allah al-ihsana kepada ihsan bil a'mali sholihati alamatan sebagai alamat ya, sebagai alamat alal inayati pada pertolongan al azaliyati yang azali. Orang bisa berbuat baik, bisa ibadah dengan ikhlas, itu merupakan pertolongan dari Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Wa illam yakun illatan mujibatan laha, meskipun wa illam yakun meskipun tidak ada, lam yakun tidak ada illatan ya sebagai ilat, mujibatan yang wajib laha bagi inayah azaliyah atau atau rahmat ya, inayah azaliyah inda tahqiqil qadiyah ya, mujibatan laha yang wajib wa illam yakun illatan mujibatan, meskipun tidak ada alasan yang mewajibkan laha bagi inayah azaliyah inda tahqiqil qadiyah bagi hakikinya ketentuan Allah ya, gak ada yang menjadi alasan Allah untuk mewajibkan ketetapannya terhadap sesuatu. Allah tidak pernah dipaksa oleh keadaan apapun sehingga menjadikan iblis sebagai yang terlaknat. Allah tidak pernah punya pretensi apapun ketika menjadikan setan sebagai terlaknat. Pun ketika Allah menjadikan Musa kalimullah, menjadikan Isa ruhullah, menjadikan kalimatullah, menjadikan Nabi Ibrahim khalilullah, menjadikan Rasulullah ya Habibullah, Sofiyullah. Tidak ada ya Allah tanpa alasan apapun. Ya Allah menjadikan karena Allah mau menjadikan, selesai. Ya. Fakum
maka berdirilah kamu bima adzabakallahu bihi, bima dengan apa-apa adzabaka yang Allah mendidik kepadamu, siapa Allah bihi dengan ma. Wa in kunta meskipun kunta ada siapa kamu fi raqdatin fantabu. Wa in kunta fi raqdatin jika, bukan senajan, wa in kunta fi raqdatin jika kamu dalam raqdah. Raqdah itu tidur ya, berbaring. Kalau kamu tidur fantabih, banguno gitu loh ya. Kalau kamu tidak sadar atas apa yang dijelaskan ini, sadaro gitu loh ya. Sadaro bahwa amal ibadahmu itu tidak bisa mendesak Allah untuk merubah takdirmu, karena takdirmu sudah ditetapkan oleh Allah. Amal ibadahmu tidak akan memberi bekas kepada apa yang akan Allah berikan kepada kamu, karena apa yang mau Allah berikan kepadamu sudah ditetapkan Allah sebelum adanya kamu. Nah, kamu harus ngerti itu. Tapi jangan juga keyakinan ini menjadikan kamu jadi malas beramal, karena ada ayat lain yang Allah mengingatkan hanya orang-orang yang muhsin yang dia akan sangat dekat dengan Allah. Berarti muhsin itu orang yang ibadahnya sudah top level. Berarti kamu ya tetap harus ibadah gitu ya. Tetap harus ibadah, tetapi jangan kamu meyakini ibadahmu yang menyampaikan kamu kepada apa yang kamu cari, apa yang kamu minta. Jangan. Just minta aja. Urusan dikasih, ya itu terserah Gusti Allah gitu loh. Nanti kamu tidak stres kalau begini caranya. Ya Allah, saya kepingin lulus, keterima di Oxford ya. Terserah kamu doa, mau Oxford, mau Harvard, mau keterima langsung di surga Firdaus, mati. Terserah kamu mau keterima di mana, terserah, minta. Tapi kamu yo yakin di dalam hatimu yang terdalam, tapi saya yakin ya Allah bahwa kamu akan memberi yang terbaik, ya, beri yang terbaik. Namanya minta ya minta aja. Ya kamu kalau di kampus, Pak Rektor kalau silahkan ajukan proposal, ya John nih. Urusan realisasinya diterima atau enggak ya urusan rektor gitu ya. Realisasinya mau dipotong atau ditambah ya terserah rektor. Ya mohon saja. Mohon saja. Di kitab ikut atau di sini ya saya bawa. Di kalau nggak salah, Ibrahim ibn Adham itu kan seorang wali Allah besar ya. Beliau itu pernah minta ke Allah dan oleh Allah disalahkan. Bayangkan, wali aja minta salah, minta salah. Jadi Ibrahim bin Adham minta kepada Allah saat dia tenggelam dalam kerinduan yang sangat kepada Allah. Orang rindu itu kan tidak enak ya. Kamu udah tahu rasanya rindu dah. Orang rindu itu tidak enak, makan gak enak, tidur gak bisa tidur. Pokoknya ruwet orang rindu itu. Orang rindu itu ruwet. Jadi dia terjebak oleh kerisauan. Orang rindu itu kan cemas ya, risau, galau. Dan orang cemas galau itu tidak enak ya, qalqah bahasa Arabnya ya. Terus dia bilang begini di hatinya itu, ya tidak minta, cuma wali kan ngomong di hati ya kayak orang minta hukumnya. Wali terus dia bilang gini, ya Allah, jika ada orang yang merindu dan kamu berikan ketenangan, berikanlah ketenangan itu padaku yang merindumu. Tidur terus. Begitu tidur, dia mimpi dihadapkan kepada Allah. Kemudian oleh Allah ditanya, kamu minta apa? Ibrahim, ya saya tidak kuat menanggung rindu, cemas ya Allah padamu. Kalau mungkin berilah ketenangan. Terus ditanya oleh Allah, mana ada orang rindu kebakar cinta bisa tenang sebelum bertemu? Terus kata Ibrahim bin Adham,
permintaanku telah menyesatkan aku darimu ya Allah. Aku mohon maaf atas kekeliruan permintaanku. Didiklah aku ya Allah. Maka terus kalau begitu doamu jangan begitu, kata Allah. Kamu doa, Allahumma rudini bi qadaik. Ya Allah, ridhokan aku pada semua takdirmu, qadokmu. Wasbirni bi musibatik. Sabarkan aku dengan segala musibahmu. Ya. Wa auzi'ni syukra na'maik. Ya. Bagikan kepadaku rasa syukur atas nikmat-nikmatmu. Sulah repot bahasa Arab bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan aku ridho pada semua takdirmu, sabarkanlah aku atas musibah-musibah yang engkau takdirkan kepadaku, jadikan aku orang yang bersyukur atas nikmatmu. Ya segitu aja. Tapi kalau kamu belum wali, doa begini gak lego ya. Kalau tidak panjang doa itu gak lego. Ya wis gak apa-apa. Ya kamu doa semampumu ya. Karena kemarin kan Nabi Musa aja disuruh doa meskipun minta garam apa malihul ajir, garamnya tepung aja suruh minta ke Allah. Ya kamu harus tahu makomnya syariat ya minta Allah ya. Tapi makolah ini memang sudah untuk orang tajrid yang sudah diajari untuk belajar ndak minta. Kan repot ngajari kamu makolah belajar ndak minta, sementara kamu masih seneng minta, lagi demen-demennya minta. Nah, itu repot memang. Ya gak apa-apa, yang penting kamu ngerti minta tapi ngerti makom itu kan lebih tahu diri daripada orang minta yang ndak ngerti makomah. Itu loh ya. Kalau kamu ndak ngerti bahwa puncaknya orang alim itu ndak minta, kan kamu terus jadi penuntut Allah. Ya, jadi Allah terus-terusan jadi tertuduh. Ya Allah jadi terus-terusan tertuduh. Rasulullah itu pernah ditimpa musim paceklik, dan pada saat tertimpa musim paceklik, Rasulullah itu tidak minta kepada Allah. Ya. Mana tak cari ya? Ini ada di kitab Sayyusri, syarah hikamnya Sayyusri. Tapi sebelah mana ya? Tadi sudah saya tandai. Oh ini ya. Falamma tumdir fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasal al-jafaf asyadid lam yas'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu jalla wa ala al-ghaitha wal matara walakinahu kana mustaghriqan fi dzikrillah ta'ala walama talaba minhu ahadul a'rabi dzalika rafa'a yadahu ila sama wa ta'a fanazala al-ghaitha syafaqatan ala du'afa'i ummatihi. Ya. Zamannya Nabi itu hujan pernah tidak turun-turun sampai terjadi kekeringan yang sangat, ya, sampai terjadi musim kekeringan yang sangat. Lam yas'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbah. Nabi tidak minta ke Allah. Ya. Udah kekeringan panas, Nabi tidak minta. Al-ghaisa wal matarah, tidak pernah minta hujan, tidak minta pertolongan, tidak minta hujan. Walakinnahu akan tetapi karena ada siapa Nabi mustaghriqan tenggelam fi dzikrillahi di dalam zikirnya kepada Allah. Walamma talaba ketika mencari minhu dari Nabi siapa ahadul a'rabi, salah satu orang Arab Badui, dzalika yang demikian, rafa'a ngangkat
sopo nabi yadaihi, ya, yadaihi kedua tangannya, ila samai ke langit, wada'a dan doa siapa nabi, fanazala al-ghaitha maka turunlah pertolongan Allah. Hujan itu langsung turun, syafaqatan karena sayangnya nabi, karena empatinya nabi, ala du'afai ummatihi kepada kelemahan umatnya. Yeah. Jadi seandainya tidak ada Arab Badui, ya Nabi tidak akan minta hujan. Kok sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak ada yang komentar? Tidak hujan-hujan. Mereka sudah kedidik oleh Nabi untuk ridho dengan semua ketetapan Allah. Jadi nanti kamu kalau sudah mau jadi orang beneran, sekarang masih jadi orang-orangan gitu ya, nanti kalau kamu sudah mau jadi orang alim yang benar-benar, belajar kuat, tahan dulu, jangan ngomel dulu ke Allah meskipun sudah berat, hidup ini berat. Terus piye? Kan kita ini kan ruhaninya sih gembreng semua. Kamu tahu gembreng? Gembreng ketiup angin sedikit aja udah brek gitu loh. Brek gembreng gitu loh ya. Kalau ruhanimu baja kan angin nggak bisa brek tetap kokoh. Nah, apalagi kalau ruhanimu sudah sekokoh batu karang yang kokoh, mau ombak berdebur tetap kuat gitu ya. Wong namanya gembreng ya. Mau pilek sedikit aja. Allah, aduh kayak orang mau mati besok aja. Lebay banget itu loh ya. Aduh ya Allah ya. Repot ya. Tapi gitu tuh sih tetap baik. Karena kamu bagaimanapun sih nyebut ya Allah gitu loh ya. Meskipun gembreng ya sih bagus aja sih nyebut ya Allah. Maka ya seandainya kamu tidak seneng ya jangan tidak seneng. Ya sih seneng aja sih api nyebut Gusti Allah. Ya meskipun cuman gitu aja. Ya Allah, waduh, opo sih gitu loh. Apa nih ya Allah, lawang nggak bisa ditutup, ongkur lawang nggak bisa nutup aja ya Allah. Ya kamu opo. Tapi ya bukan kelasnya, ya bukan kelasnya. Nanti ya nggak gitu belajar. Sementara ya nggak apa-apa. Ya sebentar ke Allah. Nanti kalau sudah semakin dewasa batinmu, belajar untuk nggak gampang lapor ke Gusti Allah. Tapi kan situasi berat itu menghimpitmu. Tapi kan anakmu teriak-teriak, kebutuhannya segera dipenuhi sementara kamu nggak punya. Tapi kan tagihannya udah dok terus minta segera dibayar bisa. Terus bagaimana ini? Sementara kamu mau belajar nggak minta, tapi kebutuhan terus menghimpit. Ya apa caranya? Tenggelamlah kamu di dalam Qur'anmu atau dalam zikirmu. Gantilah permohonanmu itu dengan ibadahmu. Tambah susah, tambah hebat ibadah. Tambah susah, tambah hebat zikirmu. Tak usah minta. Nyontoh Gusti Allah. Nyontoh Rasulullah ini loh, yang diceritakan Syekh Yusri ini loh. Nyontoh itu. Kalau terpaksa kamu doa, di ujungnya saja. Di ujungnya saja. Jangan kayak masuk ngerasani wong cuma kata Gus Bah. Jangan kayak Imam Jumat katanya. Wiritannya sedikit, doanya panjang. Zikirnya sedikit, doanya panjang. Dah, wis kebanyakan minta. Kerja titik, jaluke oke, gitu loh ya. Ya kalau mau ya kerja banyak, minta banyak, sebanding ya. Ya sebanding. Seandainya semua jamaah yang Sabtuan kesini udah bisa doa ke Allah, ya saya doa sedikit. Tapi kan jamaah macam-macam. Kalau tidak didoakan doa para wali itu, kapan dia doa begitu? Doa sendiri tidak akan bisa menyusun doa seindah yang disusun oleh para aulia itu. Tidak bisa. Nggak bisa. Ya akramal akramin, akrimni bi karomati jami anbiya'ika wa rusulika wa auliya'ik. Ya. Wa kullu man kana 'alaika haqqan. Ya apa itu doa serunya ya.
Muliakan saya ya Allah dengan kemuliaan yang pernah Engkau berikan kepada seluruh nabimu, seluruh kekasihmu, seluruh orang-orang yang telah Engkau pilih. Doa begini tuh nggak bisa, kamu doa begitu nggak bisa. Kamu paling banter doa, ya Allah jadikan saya seorang dokter. Emang dokter api, dokter maling oke, gitu loh ya. Jadikanlah saya seorang profesor. Profesor yang geblek ya banyak gitu loh misalnya. Nggak bisa kamu doa kayak begitu. Doa dan seterusnya sih. Apalagi doa kayak doanya Syekh Abdul Qadir. Loh kita kalau nggak dibaca, ya kapan kita bisa doa begitu? Syekh Abdul Qadir itu mau minta kualitas dirinya ditinggikan di hadapan Allah. Itu saja pengantarnya banyak dengan pakai wasilah bismillah. Itu panjang Syekh Abdul Qadir. Allahumma inni as'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa bi hurmati bismillahirrahmanirrahim wa bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi 'azamati bismillahirrahmanirrahim wa bi jalali bismillahirrahmanirrahim wa jamali bismillahirrahmanirrahim wa bi kamali bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim wa bi malakuti bismillahirrahmanirrahim jabaruti bismillahirrahmanirrahim wa bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim wa bi thana'i bismillahirrahmanirrahim wa bi bahai bismillahirrahmanirrahim wa bi karomati bismillahirrahmanirrahim wa bi sultani bismillahirrahmanirrahim wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi izzati bismillahirrahmanirrahim wa bi quwwati bismillahirrahmanirrahim wa bi qudrati bismillahirrahmanirrahim. Baru minta irfa qadri wasrah sadri wa yassir amri warzuqni min haitsu la yuhtasab bi fadlika wa karamika ya man huwa kafa ya ain sad hamim in sinqa wa as'aluka bi jalalil izzah wa jalal bi jalalil haibah wa jalalil bi jalalil izzah wa jalalil haibah wa jabarutil 'azamah anta ja'alni minal ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Terus yon doanya wali itu pesta. Kamu kalau sudah tahu wali itu orang yang sudah dididik Allah untuk mendoa, nggak akan bisa kamu niru doanya. Yes. Berani apal nirus baru kamu niru-niru doa. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, setidaknya kamu mencontoh, karena meniru orang itu masuk dalam kelompoknya gitu ya. Kita tidak bisa jadi wali wis tiru-tiru wali ya, ben masuk kelompoknya para wali gitu ya. Niru-niru Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ben dadi muridnya Syekh Abdul Qadir ya. Indah jadi muridnya Syekh Abdul Qadir itu. Keren ya kalau kamu sampai diterima jadi muridnya Kanjeng Syekh. Wah udah. Oke. Besok kita manakib ya, niat khidmah Syekh Abdul Qadir. Orang Hindu apa Buddha itu ya, selalu saya ingatkan, setiap ada manakib dia tetangganya kiai yang suka manakiban, dia tetap di dalam kehinduannya, dia tetap di dalam agama Hindunya. Cuma dia seneng kalau ada acara manakib, seneng. Terus halamannya dibersihkan, dia ikut semangat pokoknya. Tapi tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Mungkin capek ngeliat orang sholat 5 waktu ya. Jadi dia tidak mau Islam, tapi dia seneng lihat orang manakib, seneng. Jadi dia semangat. Kalau punya buah dia keluarkan, kalau punya makanan dia keluarkan, ikut seneng, ikut seneng. Ya, hati-hati loh. Kalau sampai onok santri, mahasantri, manakib gak seneng, batinmu dibawa orang Hindu ini, gitu loh ya. Kelas batinmu dibawa orang, waduh, mulai manakib, ruwet iki wis kon bersih-bersih, kon khataman, ada. Bahaya. Ojo sampai lah ya, ditata hatinya yang seneng. Setiap datang manakib seneng. Niat khidmah Syekh Abdul Qadir, jangan ke saya, jangan ke yang lain. Niat khidmah Syekh Abdul Qadir, ditata niat. Bawa istri saya itu setiap mau masak kayak gini udah mulai opo sudah mulai. Dia niat khidmah Kanjeng Syekh. Ya, niat khidmah Kanjeng Syekh. Itu ya. Niat begitu. Begitu mati orang ini,
kan dibakar kalau mati ya. Dibakarlah dia. Dibakar apinya habis, gosong aja ndak. Ya, gosong aja ndak. Sik nggo anteng bersih. Ndak kesentuh api jasadnya. Bingung orang-orang. Loh kok bisa Hindu dibakar ndak apa-apa kok bisa? Terus ada seorang wali Allah datang, orang alim, mengatakan mandikan dia secara Islam, kafani secara Islam, makamkan secara Islam. Sesungguhnya sebelum dia nazak, didatangi oleh Syekh Abdul Qadir, diislamkan Syekh Abdul Qadir, dan diterima menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir. Nah, hati-hati nih kalau kedengaran Pak Alwi, nanti ada Pak Alwi yang punya karomah begini juga, nanti ruwet saya, bingung karomahnya dicolong semuanya soalnya. Ya soalnya sebenarnya karomah yang dikatakan marrobuka apa Hakim Kodam gitu ya, Muhammad Nabi juga Hakim, itu nyontoh. Yang aslinya kisah itu adalah santrinya Syekh Abdul Qadir. Ketika ditanya marrobuka Abdul Qadir, Muhammad Nabi juga Abdul Qadir, begitu. Tapi malas diceritakan gitu-gitu ya, karena banyak yang dicontoh-contoh. Kalau dikatakan Fakih Muqaddam itu derajatnya kayak Syekh Abdul Qadir, bahkan lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu kholwatnya saja 25 tahun tidak ketahuan manusia, tidak pernah kumpul dengan manusia, muridnya para malaikat dan bangsa jin. Pada saat itu dia selalu jalan tanpa alas kaki dan kepalanya ditutup kain. Makannya sisa-sisa karena Syekh Abdul Qadir tidak mau makan makanan yang masih ada orang yang menyenangi. Itu bukan karena Syekh Abdul Qadir, enggak, bukan. Jadi dia ngais di tempat sampah, makanan yang masih suci dicuci, dimakan. Semata-mata dia hanya ingin mengambil dunia ini yang sudah dibuang. Kalau masih ada yang menghendaki Syekh Abdul Qadir, mendahulukan orang lain. Ayo, jelas mujahadahnya, gitu loh ya. Jelas mujahadahnya. Jejak karya ilmiahnya, kata Maulana Syekh Sayyid Muhammad Fadil, beliau cerita Wakila Syekh Abdul Qadir itu karyanya 100 judul kitab yang sudah dibukukan sekarang 48 yang sudah tercetak. Kan jelas itu loh, kitabnya ada, memang orangnya ada, murid-muridnya jelas, itu loh ya. Nah, terus kalau benar Fakih Muqaddam itu ada, kitabnya mana? Mana kitabnya? Masa udah ada kitab? Katanya orang alim. Masa orang alim tidak nulis kitab sama sekali? Terus gurunya siapa? Muridnya siapa? Masa wali besar tidak punya murid? Mana muridnya siapa? Terus kecatatnya di mana? Ini pertanyaan-pertanyaan kritis yang tidak boleh dilarang, karena itu bagian dari jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Ya boleh kita mempertanyakan begitu, itu tidak salah. Tidak salah, karena menyandar ke Rasulullah. Hadis pun awalnya tidak ada orang yang nanya. Zaman sahabat, pokoknya ada orang mengatakan qala Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tapi begitu ada orang memalsukan hadis, tidak bisa lagi. Maka setiap orang ngomong dikritisi. Hari ini menurut saya harusnya ilmu nasab sudah sampai harus dikuatkan seperti halnya ilmu hadis. Ya, maka siapapun yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah harus kita kritisi dari internal dan eksternal. Seperti hadis ada kritik internal, kritik eksternal. Kritik eksternal sanadnya, kritik internal matannya, kan begitu. Nanti jadi pendekatan sosiologi konten analisis itu loh. Itu nggak, Ustaz, saya nggak masuk situ, cuma saya mau ngajari kamu kritis saya gitu loh ya, sehingga kemudian harus dikritisi. Ya mau sore kayak naro aja ada bukti-buktinya, bahkan belumbangan tempat mandinya kayak dedes itu loh di Singosari ada. Ya mau yang jauh aja ada kok, Wangsa Salendra aja Borobudurnya ada kok, gitu loh ya. Ya mosok ini nggak ada sisa jejaknya sama sekali. Nabi Ibrahim lu ada makomnya Ibrahim jelas, gitu loh ya.
Jadi memang kalau kemudian sekarang itu tidak ada, menetapkan makam aja melalui mimpi, katanya ada sinar, memang aneh itu loh ya, aneh kok begini. Tapi kiai-kiai sudah nggak usah dibahas ya. Saya sih, yes, kita harus kritisnya pada apa-apa itu supaya nggak kejebak. Ya. Kalau kamu pakai otakmu ya kamu lurus. Kalau kamu, oh kita siap takdim ya. Tapi kan ada yang jadi wali, wali mana harus keturunan Nabi, gitu ya. Semua orang bisa jadi wali. Kamu tahu di Kalimantan ada zamannya Syekh Arsyad Al-Banjari, itu ada ulama besar namanya Syekh Abdul Hamid. Gelarnya apa? Kok jadi lupa sih? Kalau Syekh Arsyad Datuk Kalampayan, kalau Syekh Arsyad Al-Banjari ya. Dia kalau nggak salah gelarnya Datuk Bulungan ya. Datuk Bulungan. Itu lebih dahsyat dari Siti Jenar. Ya, lebih dahsyat dari kisah Siti Jenar. Sama, dia penganut wahdatul wujud. Nah, akhirnya dihukum. Di kerangkeng besi, terus ditenggelamkan di sungai. Setiap adzan naik dia. Kerangkeng besinya naik. Terus dia keluar sholat di atas kerangkeng besi. Selesai sholat, masuk lagi. Tenggelam lagi. Setiap 5 waktu begitu itu. Akhirnya raja di situ bingung diapakan ini. Udah mati-mati. Ya, di air malah dia. Akhirnya terus ditanya, ya aku tidak akan mati kecuali oleh konde yang dia punya itu. Konde atau pena saya lupa. Ya akhirnya terus ditusuk pakai itu, mati. Tapi mati pun seru orang ini. Ya. Dimakamkan di satu tempat. Terus secara tidak sengaja orang-orang di sana memakamkan perempuan di sisinya. Dia pindah. Patoknya di bawah. Nisannya di bawah. Terus dia nunggu ada kapal yang nyebrangin. Setiap ada ini tidak mau. Setiap ada ini kan orang nggak tahu siapa itu. Akhirnya ada orang yang bawa telur itu di perahunya. Terus bilang, Mbak, saya sebenarnya mau nolong. Cuma tidak ada tempat. Kalau Mbak naik, ini telur saya pecah semua. Tidak, saya ringan, tidak akan pecah. Akhirnya wong ini ruh yang. Terus akhirnya di situ naik. Begitu naik, terus pindah. Orang baru tahu setelah makamnya pindah di seberangnya. Karena dia tidak mau didampingi perempuan yang bukan mahram. Ya lepas ini bikinan seperti karya karya yang kita itu, tapi rasanya kok saya tidak pernah melihat ada ulama asli Nusantara bikin-bikin kuburan. Nggak ada ya, nggak ada, tradisi itu tidak pernah dikenal. Nah saya mau katakan ulama kita itu juga top-top ya, keren-keren. Kontradiksi antara ilmu syariat hakikat itu sudah menjadi sunatullah ya. Ya, diskusi kita ini kan bahasan antara orang tajrid, orang hakikat dengan orang asbab yang masih dalam level syariat. Ya tidak selesai-selesai memang begini ini. Kamu harus ngerti bahwa memang pada saat kita masih level syar'i, ya kita harus doa. Tapi nanti kalau sudah mulai masuk hakikat, tajrid, ya kamu harus belajar jangan terus-terusan doa, terutama pada saat terdesak. Tapi kalau kamu memang masih belum mampu, ya ndak usah maksain. Kalau kamu asbab, jangan sok-sokan ndak doa. Ya doa, oh. Malah kalau kamu ndak doa itu sahwatul khofiyah. Gitu loh, karena bukan makommu. Ya, tapi kalau kamu nanti sudah jadi kiai, doamu sudah mustajab, semua datang sendiri, jangan kebanyakan doa kamu. Gitu loh. Kalau kamu doa-doa terus malah kamu ditinggal oleh Allah. Oh, kamu tidak mau naik kelas, kalau begitu ya wis nek ono makommu gitu ya. Ya ini kita dapat tawaran lagi ya, ini mihrab ya. Ada dokter ke rumah saya. Dokter ini lagi mendalami khitan paling modern di atas smart clamp. Ya, jadi teknik khitan itu dulu zamannya
Anak-anak saya itu masih smart clamp. Dia udah di atas smart clamp. Dan ini nanti motongnya itu benar-benar pakai sinar laser. Dan cepat sekali. Kalau smart clamp itu alatnya kan masih gandol ya. Kalau ini nanti enggak. Dan dia menyiapkan untuk anak-anak MM 10 orang gratis. Tapi saya bilang anak pengurus dulu. Kalau anak pengurus ada yang mau dihitan, maka bukan pengurus. Bukan pengurus santri, bukan. Mosok turun hitan, ya kebangetan ya. Anaknya pengurus MM itu loh yang sudah nikah-nikah itu loh. Kalau ada yang mau hitan, itu yang didahulukan. Nanti kalau misalnya kuotanya masih ada, ya anak yang ngaji-ngaji boleh, atau anak-anak kecil yang ngaji di sini yang belum khitan dia boleh gratis ya. Cuma yo istilahnya bukan gratis, itu mahal itu. Sekitar 2 juta, 2 juta setengah itu loh ya. Tapi nanti dia free, gak ditarik apa-apa itu loh ya. Nah, itu. Dan insya Allah itu jadi program tahunan. Jadi kamu nanti bisa kolaborasi lah ya. Biasanya mahasiswa lebih bagus meng-arrange itu nanti. Jadi kita adakan. Nah, tim ini sebenarnya ahlinya ada di Bandung. Dia juga biasa ke Bandung. Nanti akan turun dari Bandung ke sini, tim dokternya. Nanti akan di sini. Nah, sebagai bentuk ini ya, sosial ya. Jadi kalau kamu biasa belajar lillahi ta'ala itu, terus Allah nunjukkan orang-orang yang lillahi ta'ala datang. Ternyata seru ya. Jadi orang lillahi ta'ala itu tidak cuma ngaji ternyata. Sunatan yang lillahi ta'ala ya enak itu loh ya. Sunatan lillahi ta'ala ada. Jadi seru hidup itu ya. Saya ingat pesannya Abad Dayat. Abad Dayat itu mursyid Thariqah Syahadatain. Ini Thariqah yang khusus dengan gerakan, dikitnya dengan gerakan. Dia keturunan Sunan Gunung Jati di Kuningan. Waktu saya dengan 2 orang, yang satu kasyaf dari Allah, yang satu kasyaf bil jin. Kasyafnya karena jin. Abad Dayat itu dia kasyaf juga. Yang diceritakan ke saya oleh kiai-kiai itu, beliau mimpi ketemu Rasulullah, dikasih jubahnya masih ada ketika bangun itu. Orangnya ganteng Abad Dayat. Saya ke sana jam 2 malam, dia nggak tidur. Dia lagi muter-muter pondok sambil pikiran. Terus Abad Dayat kaget mungkin ya, melihat kok ada yang kasyafnya pakai jin. Terus dia bilang, tenang. Burung itu kalau terbang pasti dengan pasangannya kok. Kalau kamu itu hubud dunia, akhirnya kamu akan kumpul dengan orang yang hubud dunia. Kalau kamu itu memang orang yang serius di jalan Allah, kamu akan kumpul dengan orang-orang yang di jalan Allah. Itu besok sampai akhirat begitu itu. Ya, besok sampai akhirat begitu. Jadi kita kumpul di mihrab ini syukur banget ya. Karena mihrab itu tidak sekedar organisasi, pondok, tidak sekedar itu, tetapi mudah-mudahan dijadikan tempat berkumpulnya orang yang benar-benar belajar ikhlas lillahi ta'ala, yang serius benar-benar lillahi ta'ala itu. Nah, kita terus lagi. Saya mau ngabisin ini. Hikmah yang ke-171. Ilal masyiati yastanitu kulli syai'in. Kok bisa dibaca kuli? Di kamus akalnya kuli ya? Iya, kulu. Memang kadang-kadang menyesatkan. Ya orang bisa salah ya. Ilal masyiati, kepada kehendak Allah, yastani itu menyandar. Opo kullu syai'in, segala sesuatu. Wala tastani itu, dan tidak menyandar. Hiya al-masyiah ila syai'in, kepada sesuatu. Segala sesuatu itu menyandar kepada kehendaknya Allah. Bukannya kehendak Allah yang menyandar kepada segala sesuatu,
Kalau kehendak Allah menyandar kepada kehendak segala sesuatu, rak bingung. Katanya orang yang lagi baru nanem, hujan ya Allah, hujan. Terus orang yang baru jemur ikan, panas ya Allah, panas. Ada orang, anak-anak yang baru cek panasnya, pingin hujan ya Allah, hujan. Terus ada orang yang baru jemur pakaian, panas ya Allah, panas. Bingung, hujan panas, bingung. Coba, kalau dituruti doanya dokter gigi itu setiap hari, sakit gigi terus kita. Itu loh ya. Terus jadi nggak bisa begitu. Gusti Allah itu nggak bisa, kehendaknya nyandar itu nggak bisa. Ya terserah Gusti Allah. Terserah Gusti Allah. Nabi Musa Nabi Musa itu pernah sakit. Pas Nabi Musa sakit, disambangi, termasuk didatangi orang yang datang ke Nabi Musa itu bawa obat dia. Di kitab Ihya ya. Datang ke Nabi Musa bawa obat. Nabi Musa, ini saya bawakan jamu. Mudah-mudahan bisa jadi sababiah sembuh. Kata Nabi Musa, sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Bawa pulang. Kamu tadi ngajarin Nabi. Bawa pulang. Begitu pulang, Nabi Musa ditegur oleh Allah. Musa, kamu ngomong sakit dari aku benar. Kamu ngomong yang nyembuhkan itu aku benar. Tapi kamu nolak orang ngasih jamu, obat, salah. Loh, terus salahnya di mana ya Allah? Wong aku ngasih orang bisa tahu obatnya ini biar untuk bagi-bagi rezeki kok. Kalau semua orang nggak kasih ilmu itu, terus gimana dia dapat rezeki? Jadi ya strip on gitu. Jadi kalau kamu sakit jangan sok-sokan ngaji hikam. Sembuh dari Allah, sakit dari Allah. Minggir kamu semuanya. Waduh, kewaya pol. Udah usah macam-macam kamu. Ya, sakit dari Allah, tapi ya Gusti Allah ya bisa datangkan obatmu dari dokter, bisa datangkan kesembuhanmu dari dekol, tidak boleh nyebut merek ya. Dari obat itu ya minuman, tapi sambil minum yakin di hati tetap Gusti Allah yang nyembuhkan. Cuma ini sekedar ikhtiar, ya mudah-mudahan Gusti Allah ngijabah. Meskitu. Kalau begitu benar akidahmu, tidak keliru. Jadi kehendak Allah itu tidak karena apa-apa. Ya, jadi tidak nyandar kemana-mana kehendak Allah. Yakni anna adab tauhid, anna sesungguhnya adab tauhid, adab tauhid. Cuma tasawuf itu ada tauhid, ada adabnya ya. Adab mengesahkan Allah itu ayat kita, hendaklah seseorang itu berkeyakinan. Ayat kita insanu, hendaklah meyakini sopo al insanu manusia, anna sesungguhnya kulla syai'in segala sesuatu yastanitu menyandar ilal masyiati kepada kehendaknya Allah. Fala yakunu maka tidak ada opo syai'un sesuatu illa kecuali bimasyiatillahi dengan kehendak Allah Ta'ala mahalur Allah wa iradatihi dan kehendaknya Allah ya. Biasanya ya kehendak kadang kemauan, kehendak azalan secara azali itu sudah segala sesuatu nyandar pada kehendak Allah sejak zaman azali. Walaisat dan tidaklah tastanitu menyandar apa hiya masyiah. Walaisat dan tidaklah tastanitu menyandar apa hiya masyiah ila syai'in kepada sesuatu fil maujudati minal maujudati dari makhluk. Maujudat itu yang diwujudkan Allah. Masyiah itu tidak menyandar pada sesuatu dari makhluk. Listihalati karena kemohalan wujudin naksi adanya kekurangan fima pada apa-apa yajibu yang wajib lahu bagi Allah opo al kamalu kesempurnaan. Ya kalau Allah kehendaknya ditentukan oleh makhluk
kan berarti Allah ada kekurangan itu. Ya, ada kekurangan karena menunggu instruksi makhluk. Ya tidak mungkin. Allah itu al-kamal. Tidak mungkin wujudun naqsi itu muhal. Fa idza tahaqqaqa al-muridu, fa idza maka ketika tahaqqaqa bener sapa al-muridu murid bidzalika dengan yang demikian ta'allaqa maka mengait bergantung sapa al-muridu bi ahkamil azali dengan hukum-hukum azali wa taraha dan luruh gugur wa taraha dan menggugurkan berarti taraha wa atraha. Kalau wa taraha al asbab nggak bisa itu. Wa taraha dan menggugurkan sapa murid al asbaba kepada asbab wal ilalah dan alasan. Walazimah dan melazimkan siapa murid al-ubudiyata pada pengabdian wal iftiqara dan iftiqar itu perasaan sangat butuh ya. Ngabdi dan sangat butuh. Wataroka dan meninggalkan siapa murid at-tadbira pada apa jenenge manage pengelolaan wal ikhtiyaro dan ikhtiar. Wal ikhtiyaro dan ikhtiar. Selalu saya ingatkan bahwa manusia itu terbagi atas dua kelompok besar, kelompok asbab, kelompok tajrid, atau orang awam dan orang khawas. Orang awam itu levelnya adalah syariat. Syariat berarti permainannya di hukum empirik rasional. Hukum-hukumnya berarti sunnatullah empirik rasional. Maka kamu harus memenuhi aturan main sabab musabab yang di hukum rasional empirik. Ya gitu loh ya. Nggak makan lapar. Kalau belajar rajin pinter. Nah itu hukum empiriknya gitu. Kamu rajin ngaji, ngajinya ndak ngantuk, ya cepet pinter gitu loh ya. Itu hukum-hukum empirik karena kita masih awam. Tapi kalau kamu sudah sampai ke level khawas, itu beda hukumnya. Hukumnya hukum khawas. Hukum khawas itu hukum malakut, hukum jabarut, ya, hukum ghaibiyah. Hukum ghaibiyah itu sudah ndak main lagi hukum sabab dohir, ini sudah main hakikat gitu loh ya. Ada loh orang tidak makan tapi kenyang. Dari Allah sudah kalau begini nih. Gitu loh ya. Ada loh orang yang tidak belajar tapi pinter. Tidak ketemu itu mondoknya di mana, itu kiainya siapa. Ya kamu nggak usah ngurusi orang yang kayak gitu itu. Repot kan. Kalau dia sudah dapat jatah laduni dari Allah. Ya. Dan orang-orang yang sudah ditakdir ahli laduni itu kalau ke kiai-kiai yang alim waskito dari kecilnya udah ketahuan dunia anak ini begitu, udah begitu dunia anak ya sudah. Kalau begitu itu yo akan pintar sendiri. Tapi walaupun begitu jangan sok-sokan saya udah tajir itu ruwet nanti urusannya, jangan gitu ya. Jadi di makalah 171 ini penegasan bahwa kehendak Allah tidak menyandar kepada apapun, justru apapun yang menyandar kepada kehendak Allah, masyiatullah. 172. Cukup. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi wastighalan bidzikrihi am mas'alatihi. Rubbama kadang-kadang telah menunjukkan kepada mereka opo al adabu adab ala tarkil tolabi atas meninggalkannya
pencarian permohonan. Kadang-kadang adab yang sangat tinggi dari para arifin itu memberikan petunjuk agar kita meninggalkan doa dan permohonan. Kenapa? Iktimadan, karena menyandar ala qismatihi, pada ketentuan pembagian takdir yang sudah ditetapkan Allah. Wastighalan, dan karena menyibukkan diri, artinya karena sibuk ini ya, karena sibuk bidzikrihi, mengingat Allah, zikir kepada Allah, an mas'alatihi, dari meminta kepada Allah. Kadang-kadang ya, kalau kamu sudah sangat yakin kepada takdir pembagian Allah sejak zaman azali, itu melahirkan adab batin untuk tidak bisa lagi meminta. Dan kamu hanya akan menyibukkan zikir kepada Allah daripada meminta. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Syekh Yusri, ya, Rasulullah ketika ada bencana kekeringan, ya gak doa. Nanti kalau kamu sudah mepet jadi wali, ya jangan doa. Tapi kalau hampir jadi wali murid, ya doa. Oh, wali murid ya, harus doa kalau wali murid. Mepet jadi wali, jangan doa. Apalagi jadi wali, jangan doa. Tapi kalau ada orang datang ke kamu minta didoakan, ya doa. Oh, semata-mata karena nolong orang susah, gitu ya. Saya kalau doa rizki, kalau Sabtuan itu serius loh saya doa. Wasi arzaqona, itu Mbak Sidik yang ngajari, jadi saya baca terus. Ya sabit imamana wasi arzaqona rizqan halalan thayyiban mubarakan, dari Mbak Sidik gitu. Karena saya tahu banyak yang susah. Ya, ekonomi lagi gonjang-ganjing. Kayak main wayang aja, bumi gonjang-ganjing. Ya Allah, belum sembuh benar, belum pulih benar ya ekonomi kita ini. Kalau kelas menengah bawah masih bingung ya. Bingung, kelihatan itu dari usaha-usaha belum pada sehat ya. Belum pada sehat. Tapi memang kalau orang-orang yang bisnis besar ya udah sehat. Dan nanti kalau kamu jadi kiai, ya, meskipun sudah diberitahu begini, jangan tidak doa. Ya, kamu harus mewakili kesusahan orang lain. Jangan mikirin dirimu sendiri yang tidak butuh doa. Jangan begitu. Mentang-mentang kamu puasa terus semua orang tidak dikasih makan, jangan begitu. Ya, kamu salahnya sendiri puasa. Yang lain makan ya makan, gitu loh ya. Jadi harus pinter-pinter nata diri itu ya. Jadi kayak Rasulullah. Tapi saya dulu oleh masnya ibu saya itu, Yai Fauzan, itu ibu saya selalu mengingatkan kita kalau ada acara itu, kan biasa kita ini ada aja yang resen. Kalau hujan gimana ini? Didoakan dong supaya nggak hujan. Oh itu kalau masnya ibu marah, marah. Ada doa minta hujannya nggak ada. Nah, dulu saya kalau masih level-level SMA seneng main-main doa itu sama teman-teman yang santri-santri. Ayo coba doa, anu ndak berhenti ndak hujannya. Wah, Gusti Allah dia jalan-jalan gimana? Wah, benar ya, ndak tahu gitu. Ayo setelah begini yuk, biar hujan ya wes ben. Hujan ya memang Gusti Allah senangnya hujan, ya sudah kita belajar itu. Pasti ada keistimewaan lain di belakang itu. Tapi kan kalau hujan terus gak ada yang datang tamunya, lah modalnya nggak balik. Lah lagian kamu ngerepot kok, hitung-hitungan modal, nggak diniati sedekah. Kalau kamu niati sedekah, nanti bisa jadi ada orang yang sayang ke kamu, disentuh oleh Allah rasa sayangnya, kasihan. Akhirnya dia transfer, yang transfernya lebih gede daripada semua orang yang bau-bau itu. Gusti Allah itu canggih ya. Jangan takut dengan Gusti Allah, dengan semua kehidupan. Asal kamu kuat nyadar. Coba kamu loh, ibadahmu seperti ini saja, itu sudah ada orang yang selalu mikirkan berasmu kok. Coba, padahal belum jadi wali kamu, udah ada yang mikirin ya. Tapi yang putri belum ngambil beras ya, nanti diambil ya. Besok aja deh biar dia diangkatin yang putra.
Ya wis alhamdulillah ya. Didoakan ya kalau ada orang baik, kamu jangan kalah baik. Ya, kalau dia selalu memberi kamu perhatian, doakan dia. Ya. Doakan dia. Nggak tahu namanya ya memang saya nggak beritahu biar dia ikhlas banget gitu loh ya. Terus saya doanya ya Allah semoga orang yang memberi beras saya ini gitu aja. Gitu aja. Kadang-kadang memang tidak usah disebut itu supaya bagus, tambah bagus batinnya yang ngasih. Satu, oh ya itu ya. Ai kot yakunu ayakni kot yakunu benar-benar ada minal adabi dari adab opotar kusuali meninggalkan permintaan watolabi dan permohonan liman bagi orang gua dia itu mustaghriqun dia tenggelam fil adhkari di dalam zikir-zikirnya rodin ridho orang itu bima yajri alaihi terhadap apa-apa yang terjadi padanya mengalir yajri tapi masuk ngalir apa-apa yang terjadi padanya min taswari fil aqdari dari pengaturan takdir-takdir Allah. Lima fil hadisi qudsi, lima berdasarkan fil hadisil qudsi di dalam hadis al qudsi, hadis qudsi. Yes, kamu pinter-pinter nggak usah dijelaskan hadis qudsi opo. Cuma begini ya, kadang-kadang kan ada orang-orang liberal yang mengatakan Quran itu sebenarnya kena teori hermeneutik. Sebenarnya yang murni Quran itu adalah maknanya. Karena Allah itu kalau ngomong bila sautin wala harfin, dan ini sudah ada sautin harfin, ini pasti intervensi dari malaikat Jibril karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Koyok bener-bener roh. Ya, koyok bener-bener roh. Kamu kalau ndak pinter nalar, kena kamu makan begini. Jadi kalau begitu sebenarnya redaksi ini adalah intervensi. Ya. Ini omongan orang yang ngelamun gitu loh ya. Wong di Quran Allah sudah jelas-jelas mengatakan Quran itu memang Arabi, memang dijadikan dengan bahasa Arab, Arabiyyun mubin gitu ya. Jelas-jelas Allah ini bahasa Arab kok. Itu loh kok jadi kamu nentang-nentang itu Isyad Manji itu begitu itu cara berpikirnya nggak bisa ya? Nggak bisa, itu sudah ketetapan Allah, memang sudah begitu. Memang Gusti Allah nggak bisa ngomong bahasa Arab. Nah terus yang melarang ke Tuhan itu berbahasa Arab itu sopo? Bahwa Allah itu kalau bicara biasanya bila sautin wala harfin iya, tapi kalau Allah menghendaki dalam bahasa Arab mau apa kamu? Tapi kan bahasa Arab yang dipilih Allah itu kan bukan omongan Allah yang berbahasa Arab yang didengar oleh semua, bukan begitu. Kalau Allah ngomong dengan makhluk tetap bila sautin wala harfin, ya, tetap bila sautin wala harfin. Ya. Ketika Allah ngajak bicara Nabi Musa, itu yang bisa dengar cuma Nabi Musa. Bahkan malaikat itu nggak ngerti. Malaikat cuma tahu Nabi Musa ketutupan nur yang sangat hebat sehingga Nabi Musanya hilang, ketutup oleh nur murni itu. Sehingga kata Jibril, aku tidak pernah cemburu Musa, kecuali saat kamu diajak ngomong-ngomongan oleh Gusti Allah dan saya tidak bisa mendengarkan omonganmu itu apa. Allah ngomong apa ke kamu? Terus kata bajunya Nabi Musa, Jibril, kamu dengan saya deketan siapa? Nah, bajunya Nabi Musa kan nempel tubuhnya Nabi Musa. Kata bajunya Nabi Musa, aku loh yang nempel tubuh aja, nggak ngerti apalagi kamu. Jadi jangan dikira kalau Allah ngajak ngomong terus enggak, Gusti Allah itu hebat ya. Dulu Romo Yai Hamid aja karena waliullah ya, yang ngaji itu ribuan Romo Yai. Nah itu kalau ngaji tidak pakai mikrofon, tapi semua orang sampai ke gang-gang dengar suaranya Yai. Ada juga kiai kalau ngaji hakikat itu murid-muridnya yang belum sampai hakikat ditidurkan. Nah yang sampai hakikat tetap kuat jaga. Jadi karomahnya kiai-kiai itu seru-seru. Ya, seru-seru. Bagaimana hadis qudsi?
Oh ya, saya mau bilang Alfred Manji ya. Kalau benar pandangan Irsyad Manji dan kawan-kawan itu bahwa Quran itu hanya maknanya yang azali, sementara bahasanya itu hudus baru. Apa bedanya hadis qudsi sama Quran? Ya gak mungkin. Kalau maknanya azali, redaksinya dari Rasulullah, itu hadis qudsi namanya gitu loh. Tapi kalau maksudnya, idenya itu tetap digerakkan Allah, bahasanya Rasul, itu nanti hadis biasa. Ya dari Rasulullah tapi tetap dalam bimbingan Allah, itu hadis biasa. Bagaimana hadis qudsinya? Man syaghalahu, man barang siapa syaghala menyibukkan, hu kepada man, apa zikri mengingat aku, zikir kepadaku, an mas'alati dari meminta kepadaku, a'taituhu maka aku akan memberi man afdhala pada apa yang lebih utama, ma sesuatu u'tiya yang aku berikan, asailina pada orang yang meminta-minta. Kalau ada dua orang, satunya sibuk illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu doa, ya Allah, kula nyuwun sawah ya Allah, saya minta kebun ya Allah, saya minta istri ya Allah yang solihah ya Allah, saya minta suami. Dia minta. Yang satu illallah, la ilaha illallah. Kalau di riwayat hadis Imam Tirmidzi, baca Quran atau zikir. Yang satu sibuk ngaji, tak. Nanti yang minta istri, minta suami itu, kalau sudah dapat, itu sih kerenan suaminya sama istrinya orang yang illallah, la ilaha illallah. Sih bagusan itu. Itu ya. Allah bakal memberi orang yang sibuk ngaji, sibuk zikiran itu lebih baik dari orang yang minta-minta. Lebih baik dari orang yang minta-minta. Jadi jangan sibuk minta-minta toh. Nggak kuat kalau nggak minta, yuk gak apa-apa, tapi kamu harus milih. Kalau nggak rajin ngaji, rajin zikir. Kalau nggak rajin zikir, rajin ngaji. Kalau nggak dua-duanya, rajin sholawatan. Terus tiga itu wis dulu ya. Nanti kalau dikasih pilihan-pilihan apa bingung ya. Kama sebagaimana annahu sesungguhnya qad yakunu benar-benar ada minal adabi dari adab apa as-su'alu permohonan wa talabu dan pencarian. Apa ini? Kok bisa begini? Sebagaimana ada permohonan dan pencarian itu adab dari adabnya. Maksudnya sebagaimana adab-adab permohonan itu, permintaan dan permohonan itu juga ada adab-adabnya. Mungkin begitu yang dimaksudnya. 5 fil hadisin nabawi sebagaimana di dalam hadis nabawi. Ad-du'a'u, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u adapun doa itu mukhul ibadati, inti dari ibadah. Fattahqiqu maka tahakkuk. Apa ya? Tahakkuk itu bahasanya ya. Menseriusi sesuatu untuk sampai pada kebenaran yang hakiki. Anna dzalika sesungguhnya yang demikian yakhtalifu berbeda-beda biikhtilafil ashkhasi dengan perbedaan pribadi wal ahwali dan keadaan ya. Kalau orang itu masih level syariat, doa umuhul ibadah. Doa itu penting karena doa itu intinya ibadah. Tapi kalau sudah level tajrid, level khawas, tidak usah doa. Justru orang yang sibuk zikir ingat Allah itu justru diberi lebih baik daripada yang doa. Tapi kalau orang masih asbab syariat, jangan disuruh tidak usah doa. Allah ngasih, tidak bisa. Batinmu sih bingung kalau doa, oh tidak apa-apa. Summa allala, summa kemudian allala, berargumen siapa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, pada sesuatu dzakarahu yang mengingatkan siapa Ibnu Athaillah Sakandari, minal qaulil adabi, dari adanya adab, qad yakunu benar-benar ada, apa adab,
fitar kitolabi, pada meninggalkan pencarian atau permohonan. Faqala, dan Syekh Ibnu Athaillah kemudian mengatakan, ini satu hikmah lagi, karena ini masih satu rangkaian tentang tolab tadi, tarku tolab. Hikmah yang ke-173. Innama yudhakaru, kalau kamu tidak pakai fathah, pakai adhkaro yudhkaru juga bisa ya. Saya ikuti yang di sini aja. Innama yudhakaru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbahu mayumkinu minhul ihmalu. Innama, hanya saja, yudhakaru, diingatkan, man, orang, yajuzu, yang mungkin, alaihi, atas man, opo al-ighfalu, lalai. Orang yang diingat, orang yang layak, patut, ya juzu, patut, layak untuk diingatkan, yang boleh diingatkan, ya juzu bermakna boleh. Orang yang boleh kamu ingatkan itu adalah orang yang potensial lupa, ya gitu ya. Kalau kamu punya teman lupaan, itu baiknya kamu ingetin, ingatkan loh ya, kuncinya kalau sudah turun motor diambil, jangan terus nanti turun kuncinya nggak diambil, motornya diambil sama kunci-kuncinya, ya, jangan gitu. Orang yang layak diingatkan, yang boleh diingatkan itu adalah orang yang pelupa. Wa innama yunabahu, dan hanya saja yunabahu, diperingatkan, disadarkan, man, orang, yumkinu, yang mungkin, minhu, dari man, opo al-ihmalu, teledor. Orang yang harus disadarkan, diingatkan, itu orang yang biasa teledor. Temenmu ini tidak semuanya hati-hati orangnya, ada yang teledor. Mudah-mudahan kamu di sini enggak, tapi kebanyakan anak sekarang itu kurang hati-hati. Karena kamu tidak biasa kayak zaman saya. Kalau keluar pasti orang tua pesennya hati-hati, hati-hati. Hati-hati, terus di bahasa Inggris jadi be careful. Careful. Care itu njogo, full itu full jaga. Ya, full jaga. Beda dengan hati-hati. Hati-hati itu pakai perasaanmu. Ya, kamu pakai perasaan. Jadi tidak cuma sekedar akal. Hati. Itu dalam itu. Jadi berjalanlah kamu dengan perintah batinmu. Tidak sekedar teliti secara logikamu. Hati. Jangan teledor. Kalau sudah buka pintu ditutup. Jangan teledor. Yang perlu diingatkan ini, ya yang biasa teledor. Gitu loh ya, kalau buka pintu tutup. Kalau apa nih? Ya pokoknya yang layak diingatkan itu orang lalai. Nah kalau Gusti Allah itu tidak pernah lalai, masuk kamu ingatkan. Nah mana? Ya Allah, rizki saya ya Allah. Tidak akan lupa Allah itu. Kamu udah ditakdir rizkimu. Minta itu kan sama dengan ngasih alarm ke Gusti Allah. Itu loh maksudnya Syekh Ibnu Athaillah. Orang pintar kalau ngomong begini. Yang layak diingatkan itu orang yang lupa. Yang layak disadarkan itu orang yang teledor. Cuma gitu tok. Terus maksudnya apa? Maksudnya kamu jangan mengingatkan Gusti Allah tentang rizkimu. Mengingatkan bagaimana? Ya minta-minta itu kan kamu mengingatkan. Sekarang kamu percaya enggak bahwa kamu itu sudah ditentukan rizkimu? Percaya. Nah terus kenapa kamu minta? Nah kan ngingetin kamu ke Allah. Lalu ngingetin Gusti Allah itu, Gusti Allah lupa tah. Itu loh ya. Atau Gusti Allah itu teledor tah. Itu loh. Kalau tidak diingatkan terus saya tidak kebagian. Memang mungkin bagianmu diambil orang, tidak mungkin. Nah makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, ngingatkan itu pada orang yang lupa. Itu dia. Orang kalau jenius kayak gini. Yakni innama, hanya saja, yahsulu at-tadhkiru, yahsulu hasil, apa at-tadhkiru, peringatan, bitolabi, dengan memohon, liman, pada orang, ya juzu, yang mungkin, alaihi, atas man, apa al-ighfalu, lupa.
Mengingatkan itu baru berhasil dalam permohonan itu terhadap orang yang potensial lupa, ai asyahwu, ya lupa. Wa innama, dan hanya saja, yunabbahu, mengingatkan, menyadarkan, alal murad, atas apa yang diinginkan, minhu, dari man, pada orang, yumkinu, yang mungkin, minhu, dari orang itu, opo al ihmalu, teledor. Wa kullu man ighfal, wa kullu, dan setiap man orang, al ighfali, yang lupa, wal ihmali, dan teledor, mustahilun, itu mustahil, ala dzil izzati, atas memiliki izzah, keagungan, wal jalali, dan keperkasaan. Kalau orang itu punya sifat lupa, teledor, ya tidak mungkin dia disifati izzah wal jalal. Padahal Gusti Allah itu Allah Azza wa Jalla. Allah itu agung perkasa. Yang namanya agung perkasa ya tidak mungkin ighfal wal ihmal, gitu loh. Nah terus untuk apa kamu inget-ingetin itu? Ya saking goblok ya Gusti. Jadi kalau kamu mau doa, kamu awali Gusti, kula niki goblok Gusti, kula niki dereng kuat Gusti. Lek mboten nyuwun ya namine kula, kula tak nyuwun Gusti. Nggak apa-apa, bagus saja. Saya tidak mengatakan orang yang memohon ke Allah permohonannya panjang itu jelek, bagus. Pada levelnya itu bagus. Cuma kamu nanti harus sadar, tidak boleh di situ terus, gitu loh ya. Untuk geser batinmu dari asbab ketajrid ini apa? Yaitu ibadah yang sekhusuk, belajar khusyuk, ngaji belajar sungguh-sungguh, zikir belajar ikhlas, itu nanti yang geser batinmu tambah lama tambah bagus ke Allah, itu loh. Maka jangan tinggalkan ibadah yang sungguh-sungguh. Sebenarnya saya tahu yuk. Falidah, maka karena ini, karena ada opo tarkut tolabi, meninggalkan pencarian permohonan, inda ba'dil arifi, ini bagi sebagian orang yang sudah ma'rifatullah, adaban, itu adab, sebagai adab, itu sebagai tata krama. Maka bagi orang yang ma'rifat, ninggal doa, ninggal permohonan, itu adab. Ada wali yang kalau doa ke Allah itu cuma gini dok, ya Allah, udah, enggak ngomong apa-apa, enggak ngomong ya Allah. Kalau dia doa gini dok, dah gitu, ngomong doa gitu dok. Wisuda, doa akan dibacakan oleh Pak Sodik, terus saya naik langsung. Ya Allah, win gak ya kalau gitu kali ya. Wah geger itu, geger. Jadi kalau geger saya minta, memang Gusti Allah gak tahu. Nah terus kalau Gusti Allah tahu, terus saya kalau doa mau ngapain kalau ngajari Gusti Allah? Nah kan itu saya nampakkan gobloknya. Ya cuma karena semua orang masih seneng saya seperti orang goblok, ya wes saya mau gurunya tak dawa deh, lego gitu loh ya. Lego. Waqad su'ila, waqad dan teman-teman su'ila, diminta sopo al-wasitiyu, Syekh Wasiti. Itu ada keterangan di bawahnya, beliau itu siapa? Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ayat doa untuk diminta untuk mendoa. Syekh Wasiti diminta untuk doa wisuda. Untuk doa. Faqala, beliau ngomong begini. Akhsha in da'autu ayyuqala li in sa'altana ma laka indana faqad ittihamtana wa in sa'altana ma laysa laka indana faqad asa'ta thana'a alaina wa in radita ajrayna laka minal umuri ma qadayna laka fid duhur. Wah, lihat keren ya. Disuruh doa malah ngomong gini. Asya inda autu, aku takut kalau aku doa. Ayu koluli, terus aku diomongin begini.
In sa'altana malaka. In sa'alta apabila kamu memohonlah kepadaku malaka, apa-apa yang untuk kamu, indana yang ada padaku. Kan Allah sudah memberikan bagian kita masing-masing. Seandainya kamu meminta sesuatu yang memang nanti sudah Allah takdirkan untuk bagi kamu, faqad ittahamna, maka permohonanmu itu adalah bentuk kecurigaanmu kepadaku. Wa in sa'altana, enggak curiga bagaimana? Kalau kamu enggak curiga, untuk apa minta? Ini kalau enggak diminta enggak keluar ini. Bantuan enggak keluar kalau enggak diminta. Minta kamu. Minta. Saya tahadus binikmah ya. Memang berat ya kalau kamu sudah belajar serius ke Allah. Satu hari ada orang yang biasa nitip zakat ke saya, dan mustahik itu sudah kadang-kadang tiap tahun itu sudah nunggu-nunggu, karena biasa saya kasih bagikan dan saya tidak menyisakan sepeser pun. Satu hari itu karena tidak tega ya, lihat mereka kok yang biasa zakat ini lupa atau bagaimana, mungkin karena sibuk, karena apa ya. Nah, mustahiknya kan nunggu-nunggu gitu loh ya. Sudah mepet lebaran, yang mau dipakai ini itu kan macam-macam. Orang seperti saya kan harusnya belajar ndak nanyain. Itu karena ndak tega saya tanyakan. Nah itu terus tiba-tiba jatuh. Kamu pernah dulu saya yang terawih terus gak bisa mimpin sholat itu. Tak pikir-pikir, aduh gara-gara takut zakat. Kemarin hampir kejadian lagi. Ya kadang-kadang kita nggak tega, walaupun kita ngerti tidak boleh minta ke orang ya. Bahkan ngasih isyarat tak boleh. Padahal saya nggak minta, cuma ngasih isyarat aja. Tahu-tahu ada anak naik sepeda itu nabrak saya. Ini apa? Ya. Jadi gitu itu belajar tawakal itu ya udah gampang. Kamu kalau punya kekasih yang sudah mulai jatuh cinta ke kamu juga, itu kan sangat cemburuan banget gitu loh. Kalau kamu sampai melirik sedikit dicubit kamu gitu loh ya. Jadi kalau berani cinta-cintaan sama Allah itu kamu harus siap-siap jaga diri gitu loh ya. Kalau mau benar-benar mau jadi muhibbin ke Allah, wah harus jaga diri kamu. Cinta pada seseorang aja kamu dimarahi, lengah dikit, apalagi ke Allah ya. Ya Allah, jadi berat, nanggung orang banyak itu berat. Serba salah, keliru sedikit ya dicubit sama Allah. Padahal bukan untuk diri kita, repot ya. Ya terus bagaimana? Ya udah tunggu aja apa yang Allah mau berikan. Tapi yang namanya batinmu kalau belum waktunya tetap bingung. Wa in rodita wa in sa'altana, dan jika kamu meminta, wa in sa'alta apabila kamu meminta kepadaku ma sesuatu laisa yang bukan laka bagi kamu, indana yang ada padaku. Kalau doamu itu ternyata permintaan yang bukan untuk kamu, faqad asa'tas sana'a alaina, faqad maka benar-benar memburukkan kamu as-sana'a pada pujian alaina kepadaku. Lah kamu minta sesuatu yang memang bukan Allah takdirkan untuk kamu, itu akan merusak pujianmu kepada Allah. Selama ini kamu muji-muji ke Allah, Allah itu baik, Allah itu hebat, Allah itu care banget kepadaku. Iya, sebelum permintaanmu tidak diijabah, begitu kamu minta, ya Allah BYD, ya Allah BYD, kamu nggak BYD tak? Mobil listrik, udah paham ngerti nih, apaan satu gitu ya. Ya Allah BYD, ya Allah, bisa gitu ya. Nah terus Gusti Allah, ndak, kamu itu bukan itu. Kamu mau dikasih pesawat tapi nanti itu loh ya. Lah kamu minta sesuatu yang bukan pada untukmu, itu nanti tidak dikasih oleh Allah, memang bukan untukmu. Nanti kalau tidak dikasih,
prasangka baikmu ke Allah, pujianmu ke Allah yang selama ini bagus rusak. Ternyata Gusti Allah peduli ke aku. Kamu disenangi orang, kamu kira dialah jodohmu. Sing ngomong dia jodohmu sopo? Ra angan-anganmu dah. Angan-anganmu itu lahir dari mana? Dari nafsumu. Wong kata Gusti Allah dia bukan jodohmu, dia bukan milikmu. Loh kamu kadung nangis-nangis. Ya Allah, lebih baik aku mati daripada tidak bersama dia. Kata malaikat, goblok. Percuma hidup ini tanpa dia ya Allah. Gendeng, kata malaikat. Tidak ada malaikat ngaminkan kamu itu, tidak ada. Dia ya Allah, dia segala-galanya ya Allah, kata malaikat. Goblok, murokap. Gendeng murokap, gitu kan. Kata malaikat, dia bukan untukmu, goblok, gitu loh ya. Dia itu untuk orang lain. Cuma oleh Allah disuruh kenal kamu sebentar tok. Nah kok kamu meyakini itu jodohmu? Goblokmu itu loh. Wong belum ada ketetapan Allah, belum ada takdir Allah, kamu mendahului semuanya. Kan ngawur kamu itu. Begitu terus tidak kejadian, kamu terus suudzon ke Allah. Gusti Allah, mosok sekedar aku menyintai orang begini aja tidak diberikan kepadaku. Pakai orang tuaku gak setuju, kakakku gak setuju, Pak Lurah gak setuju, Pak Camat. Terus hubungannya Pak Camat dengan cintaku apa? Ya empo, gitu loh ya. Kamu itu opo, gitu loh ya. Oh, pokok urusan gini sampai ngerusak iman itu loh. Ini loh, urusan begini ngerusak iman. Yo, apa imanmu? Kamu ngaji di MM gak bisa tempeleng kamu. Makanya kalau begini pasti kamu takut ke saya. Takut ditempeleng. Mending kamu datang, tak tempeleng fisikmu, batinmu sempurna. Kamu harus syukur kalau masih punya kiai yang bisa baca batinmu, bisa nuntun kamu, syukur kamu. Daripada kamu punya kiai wasawaun alaihim sama dengan muridnya nggak bisa ngerti kehidupan, nggak bisa ngerti takdir Allah. Wah, bahaya kamu. Bahaya. Kamu minta sesuatu yang bukan untuk kamu, bahaya. Jadi kalau kamu minta itu kamu harus sadar. Kamu minta sesuatu yang bisa jadi yang kamu minta memang jatahmu. Tapi kamu salah karena memaksa Allah untuk segera datang di waktu yang kamu mau. Padahal Allah maunya nanti masih. Maksa itu kamu Allah. Secara adab, jelek kamu. Jelek kamu. Saya akan ngajar kamu. Berarti saya kan memang jatahmu. Jam 8 sampai jam 10. Jam 10 misal. Ya, misalnya. Lah kok jam 7 itu loh. Jam 5 itu kamu sudah dok-dok pintu. Pak Sodik, jatahku. Pak Sodik, jatahku. Kamu ndak punya adab gitu loh ya. Ndak punya adab. Gak usah ngetuk pintu. Saya ini bukan tipe orang yang lalai. Saya ini bukan tipe orang yang ihmal. Ndak menterlantarkan murid, ndak gitu loh ya. Saya bukan kayak dosen lain yang ngajar nomor sekian, apalagi gak dibayar gitu loh. Yang penting itu kalau ada uangnya, ada jurnalnya, ada reputasinya, ada subscribe-nya. Ndak begitu. Kita itu belajar yang sungguh-sungguh. Ndak perlu kamu ingat-ingat. Ya begitu, ke Allah itu begitu. Terlebih kalau kamu minta ternyata bukan milikmu, bukan jatahmu, dan potensi kita doa keliru yang kita minta itu besar. Besar. Maka kalau kamu doa, ya doa. Oh, tapi kamu dengan kesadaran. Setelah doa kamu tutup, Gusti, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ya Allah, saya minta maafmu yang sangat besar jika yang aku minta ini tidak benar ya Allah. Panjenengan ganti dengan yang terbaik yang engkau ridhoi, jadikan saya ridho dari semua ketetapan dan pilihanmu. Kalau kamu bertanya kepadaku sesuatu yang memang menjadi bagianmu, berarti kamu itu curiga ke aku. Kalau kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak untuk kamu, kamu buruk, nanti memperburuk pujianmu kepadaku. Wa in rodita, dan jika kamu ridho, ajroina, maka aku bahkan memberi pahala laka kepadamu minal umuri, dari perkara-perkara maqadoina, apa-apa yang telah aku tetapkan laka badi kamu fidduhuri, di dalam masa-masa yang berlalu di dalam kehidupan itu ya. Udah clear itu, maksudnya clear ya. Terus kalau enggak clear ya di clear-clearkan, udah malam.
Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti pada makalah selanjutnya. Makalah selanjutnya sudah berbicara tentang al-faqah, tentang keterdesakan, ujian. Nggak beda tema, jadi kita akan lanjutkan ngaji lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan maghfirah. Mohon maaf ngajinya agak lama malam ini ya. Mudah-mudahan besok tetap semangat untuk subuhannya. Ya, mudah-mudahan dipilih Allah menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah, ya, diberikan keturunan yang istimewa fitini wa dunya wal akhirah, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang banyak dohir batin, ditinggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala dina kulinatin salih hadratin nabil musallam al-fatihah. Wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na 3 kali. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmati wa mu'afat. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal